Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu. Al-Fakir akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Banyak Pengajian Tetapi Kering. Ceritanya begini. Di desa Sukamaju, hampir setiap RT memiliki majelis taklim. Senin ada pengajian ibu-ibu, Selasa ada pengajian bapak-bapak, Rabu ada tahlil, Kamis manakib, Jumat ada kuliah subuh, Sabtu ada sholawatan, Minggu ada mingguan anak-anak remaja. Kalender masjid penuh warna kegiatan pengajian. Spanduk pengajian bergonta-ganti setiap waktu seperti iklan rokok. Ustadz didatangkan dari kota pakai dasi sampai yang pakai sorban udang-udang. Kadang ada yang membawa slide PowerPoint untuk pengajian remaja. Jamaahnya ribuan karena akbar sifatnya. Dan biasanya diadakan di lapangan desa. Live di YouTube. Komentar banjir. Alhamdulillah bisa ngadain pengajian akbar. Tetapi aneh, desa masih kering. Got di depan masjid mampet dibiarkan, sampah menumpuk. Ada tetangga kelaparan karena bapaknya kena PHK, tidak ada yang tahu. Dua keluarga berantem gara-gara batas tanah, 3 tahun tidak bertegur sapa. Yang paling aneh, setelah pengajian bubar, orang-orang pulang sambil gosipin ustadznya. Demikian katanya. Ceramahnya sih bagus tentang hidup sederhana, tetapi ustadznya pakai alfat. Saud yang lain, ilmunya tinggi tapi sombong. Sinta pulang dari kampung setelah 4 tahun kuliah di kota. Ia heran, kok desa kita ramai pengajian tapi ademnya tidak ada. Ibunya cuma menjawab, nanti kau akan tahu sendiri nak. Suatu malam ketika listrik padam, pengajian ibu-ibu jadi prei, batal diadakan. Sinta ikut ibunya silaturahmi ke rumah Mbah Siti di ujung desa. Mbah Siti tidak pernah ikut pengajian, bahkan menjadi bahan gosipan ibu-ibu. Katanya begini, sudah bau tanah tapi tidak mau ke pengajian. Jika ditegur secara langsung, Mbak Siti selalu berkilah. Kakiku sakit, asam uratku tinggi, gak kuat duduk lama. Sinta sampai di rumah Mbak Siti. Sinta kaget, rumahnya bersih. Di teras rumah ada bungkusan nasi, air teh panas, dan lampu minyak di teras rumah. Mbak Siti mengatakan, buat jaga-jaga, kalau ada yang lewat
pas lampu mati, biar nggak kegelapan. Siapa yang lewat, Mbak? Tanyaku. Siapa saja. Kemarin ada anak kecil yang nangis kelaparan, ku kasih nasi ini. Sinta diam. Mbak Siti tak pernah ceramah, tidak pernah buka kitab, tetapi setiap malam ia menyiapkan nasi buat orang yang lewat, yang mungkin kedinginan karena malam. Ia bisa mengambil nasi bungkus ini dengan gratis. Besoknya Sinta bertanya pada ustadz tamu yang kebetulan mengisi pengajian yang ia hadiri. Ustadz, kenapa desa ini banyak pengajian tetapi kok kering? Gak ada perubahan. Ustadz itu terdiam. Lalu ia menjawab pelan. Mungkin kita terlalu sibuk mengisi kepala, tetapi lupa mengisi tangan. Sibuk mengaji ayat, tapi lupa membaca wajah tetangganya yang kelaparan. Sibuk ngomongin surga dan neraka, tapi lupa bersihin got yang mampet, bersihin lingkungan yang kotor. Pengajian akhirnya kayak hujan. Kalau hujannya cuma di atas genting, ya tak sampai ke tanah. Harus diturunin ke bawah. Harus menjadi tindakan. Ilmu dan amal harus serasi. Sinta diam mendengarkan ujaran sang ustadz. Minggu depannya Sinta membuat pengajian kecil di rumah Mbak Siti. Tidak ada spanduk, tidak ada live, cuma 12 orang duduk di lantai. Topiknya cuma satu. Hari ini siapa yang akan kita bantu? Mereka membersihkan got depan masjid. Mereka anterin nasi kotak ke anak yatim yang ada di desa itu. Mereka mendamaikan dua keluarga yang berantem karena batas tanah. Mereka semua akhirnya legowo, berdamai. Ternyata mereka semua salah paham. Pengajiannya cuma 12 menit. Tetapi setelah itu semua orang bertindak. Bekerja sampai 2 jam tak terasa. Pak RT lewat geleng-geleng. Salut katanya. Ini pengajian apaan? Kok nggak ada ceramahnya? Sinta menjawab, ini ceramahnya Pak. Tangan kita yang berceramah. Setahun kemudian Desa Sukamaju bisa masuk penghargaan sebagai desa teladan. Gotnya bersih, sungai-sungainya bersih, disebar ikan gurame dan koi warna-warni. Sampahnya tidak ada, anak yatimnya kenyang, dan 2 keluarga yang berantem sekarang menjadi 1 keluarga karena saling berbesan. Ustadz tamu dari kota datang lagi. Ia melihat spanduk pengajian masih banyak, tetapi ada yang berbeda. Mereka pengajian sambil membawa alat kebersihan. Sepulang pengajian sambil membawa peralatan, bergotong royong membersihkan lingkungan. Ia berbisik pada Sinta, sekarang desamu tidak kering lagi kan? Karena hujannya sudah turun ke tanah. Sinta tersenyum. Alhamdulillah Ustadz, ternyata pengajian yang enggak
kering, itu yang selesai pengajian pas jamaahnya berdiri dari duduk mau mengisi tangannya dengan kerja sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.